Halo Sobat Pesona Desa, kali ini saya lagi ada di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang terkenal dengan pengolahan gula arennya. Nah, di Pesona Desa kali ini kita akan mengikuti salah satu pengrajin gula aren yang akan mengolah dari mulai awal proses hingga dengan tahapan berikutnya dan jadi gula aren yang siap diproduksi. Nah, katanya sih di sana tuh pertama buatnya dan juga sumber awal bahan untuk dibuat gula arennya. Nah, kebetulan tuh ada salah seorang warga yang mungkin habis nyadap bahan gula arennya atau buah niranya. Kita akan tanya-tanya. Assalamualaikum Pak. Salam. Wah, dengan siapa nih? Mahfudin. Pak Mahfudin. Wah, Pak Mahfudin, ini habis sadap ini ya? Iya. Buah niranya ya? Iya. Wah, ini habis ini mau langsung diolah? Langsung diolah. Jadi gula aren? Iya. Oke, kalau gitu nih, saya dan juga Sobat Pesona Desa pengen tahu proses pembuatan gula aren. Boleh ikut? Boleh, boleh. Oke, yuk kita ikutin, Pak. Pak, panas juga ya Pak ya di sini Pak. Aduh, tapi Bapak mah udah biasa. Gimana ini tadi yang udah kita bawa, prosesnya tuh gimana, boleh dijelasin ya Pak? Dari tadi di atas mungkin langsung sampai ke sini, langsung ke apa namanya itu kalau di sini Katel besar tuh apa namanya Pak? Kancah itu namanya, kancah gitu. Mm-mm. Ya, ini kan di dua kalikan masaknya. Yang kemarin dari sore itu ya udah dibuat, udah langsung jadi. Nah, ini menunggu nanti aja gitu. Gitu aja. Gitu. Jadi prosesnya mah terus berjalan gitu ya Pak ya? Iya, berjalan. Habis mungkin ngambil. kalau lamanya ya tergantung banyak airnya. Mungkin sampai ya dari pagi sampai duhur lah gitu baru beres gitu. Jadi kira-kira 6 jam ada nggak tuh kalau misalkan ngegodok air niranya sampai jadi mengental? Lebih. Ada 8 jam mungkin gitu. Ya tergantung pendapatan hasilnya itu udah jadi gulanya. Kalau ya sekian 5 bungkus kan nyampe asar bisa jadi sampai ya, asar. Iya gitu. Tergantung faktor kalau ya cuaca cara begini ya kemarau gitu kan kayu bakarnya agak gampang gitu. Ya. Jadi ini juga harus siap sedia ya Pak ya? Iya makanya gitu. Karena kalau misalkan pakai kayu bakar itu beda kalau misalkan pakai kompor biasa atau gimana? Lama ya? Iya lama. Boros juga ya Pak ya? ya? Iya gitu kan mengirit-ngirit lah itu. Jadi kayu bakar memanfaatkan yang ada di alam. Iya gitu. Kayu bakar ada beli juga gitu ya? Mungkin ini beli, kadang ambil dari hutan gitu. Bapak biasanya kalau misalkan dalam sehari itu jam berapa? Nyari itu paling pagi jam berapa? Kalau yang sudah sholat subuh aja gitu, yang pagi gitu. Kalau yang sore udah sholat asar, nyampe ya sebelum maghrib lah gitu. Tergantung banyaknya gitu. Kalau itu dur-duran sampai maghrib, kalau banyak itu cacar ngambilnya gitu, ada 5, ada 6, ada 7 kan waktu dulu itu ya sampai maghrib itu. Oke. Bapak tadi nanggung itu Pak lahangnya. Ya. Itu berapa takarannya berapa itu Pak? Biasanya satu kali ngambil tuh kalau paling full. Kalau hitung-hitungan takaran nggak bisa
saya merediksi gitu. Pokoknya kalau ya 2 kali ya sore pagi langsung dimasak. Jadi kalau 2 gitu lodong ya sebungkus setengah 6 ganu gitu. Oke. Gitu. Sekitar oke. Jadi kalau misalkan 1 kali olah Iya. dengan waktu yang cukup lama Iya, itu, iya. jadi sampai mengental Iya. terus siap untuk dicetak itu, Iya. itu berapa banyak gitu Pak jadinya? Kalau segini gitu, 2 gini kan ya 6 biji lah. Nah, kalau di ganu gitu 6 ganu. Kalau di nggak di kilo kan di sini. Gandu itu 1 cetakan Iya, itu ya Pak ya? iya, Oke. gitu. Jadi memang Sobat Pesona Desa takarannya 6 gandu, jadi sekali ngambil itu ya. Wah, Iya. berarti itu ya cukup lumayan juga ya Pak ya, Iya, energi iya, yang iya, dipakai iya. untuk ngambil. Iya. Sama waktunya juga ya Pak ya. Makanya enggak di handle sama pribadi, ya kerjasama sama sang istri gitu. Oke. Itu jadi kalau saya cuman ambil kayu yang ya sifatnya nungguin ini di Terus masuk diisi gitu. lagi ya Sampai, Pak ya? ya sampai Kayu bakar gitu ya? Pokoknya sampai masak itulah sampai jadi dia gitu. Oke, nah kan itu udah jadi tuh Pak, Iya, Ibu iya, kebetulan udah jadi. Sebenarnya Saya tadi pengen nyoba juga Iya, gitu, iya, tapi silakan. kayaknya udah dicetak sama Ibu Iya, ya. iya. Ini tinggal dimasukin ke gandu atau udah Udah itu kering? namanya kalau ya bahasa legek itu karamelnya itu. Oh, sudah karamel ya? Iya, udah sudah jadi gula semut itu namanya itu. Oh, jadi udah dimasukin ke dalam gandu. Iya. Itu tinggal nunggu apa nih? Ya dicopot aja langsung. Oh, keringnya berapa lama Pak? Ya udah kalau gitu udah ini kan ya istilahnya membuat gulanya terlalu ketuaan lah kalau kekolotan lah bahasa orang gitu. Gitu. Oh, jadi tinggal nunggu keringnya aja Iya. nih Sobat Pesona Desa. Jadi kalau misalkan sudah agak sedikit mengeras, Iya, batu, langsung. tinggal dicopot dari gandunya Iya. dan siap dipasarkan. Iya, iya. Aduh Pak, ini ada redang pisahnya Pak Iya. di sininya. Nah, mungkin. Tacan biasa Pak Abi. Mohon. Kalau kita ngobrolnya di tempat yang lebih Ya. adem boleh? Boleh. Sambil ngelihat Iya. yang udah jadinya Iya, mana iya. gitu ya. Silakan. Oke, Ada. yuk, Siap, mangga siap. Pak. Siap. Nah, Sobat Pesona Desa, tadi kan saya udah ke dapur ya Pak ya? Iya. Sama Pak Apud, Ibu, dan juga ini kebetulan ini rame-rame di sini nih Iya, kebetulan ya. Boleh dikenalin dulu siapa aja nih Pak? Yang pertama Bapak RW 13. Oh, siap. Yang terutama kedua ini Bapak Kepala Dusun 4. Yang sebelah ini Bapak Ibu RT. Ibu RT 02. 02 ini di samping ini yang tercinta ini. Aduh. Buka Polda. Buka Polda, siap lapor. Mantap. Kalau tidak ada Ibu, wah ini tidak akan jadi gula semanis ini apa ya? Iya. Oke, begitulah. Oke, berarti ini tuh Desa Rancapanggung. Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Gitu. RW berapa? RW 13. RW 13. Waduh, lengkap banget. Ya. Karena karena kenapa dibahas? Karena ini sinerginya luar biasa ya, Pak ya. Waduh. Nah, Pak, ini kan tadi udah jadi nih. Iya. Dari gandu udah lepas ya, Punya. Iya. Ini abis ini biasanya langsung dijual bentuk seperti ini atau dipotong-potong lagi gitu? Enggak, langsung di ganu aja lah pokoknya. Ya ada yang tergantung pemesanan gitu. Mau 5 bungkus, 10 bungkus, mungkin tergantung yang minat gitu. Ada yang seganu juga ada gitu. Oke. Biasanya yang beli itu Pak dari warga masyarakat sekitar atau dari luar daerah?
Mungkin dari sini banyak, dari luar juga banyak. Ada yang suka ngambil banyak untuk dijualkan lah, dipasarkan lagi gitu. Jadi ganduan ya Pak ya, Iya. nggak dipotong-potong, Enggak. apalagi dijadiin cair lagi, udah capek Enggak, tadi, capek, gitu. udah dipadetin gitu kan. Emang dari dulu juga ada yang pesen itu harus dicoba buat gula semut itu. Oh. Wah, ribet amat gitu. Pokoknya udah jadi gini aja lah. Pokoknya saya nggak terlalu banyak itu ya pekerjaan gitu. Iya. Nah Pak, kalau boleh tahu ini satu gandunya itu harganya berapa? Kalau dari ke rumah ya ini 15.000. 15.000. Ya, pokoknya sebungkus ini 60 kalau ke sini gitu. Tapi kalau dijualkan lagi mungkin ya negonya supaya dia kebagian batinya ya makanya ya Oke. isana teh gitu namanya tijaro gitu kan enggak besar-besar batinya itu. Ya, gitu. Wah, bisa tawar-menawar di Sobat Pesona Desa. Tapi kan perjuangannya luar Iya, biasa dari mulai mencari bahannya, nira, terus kemudian diolahnya juga lama sampai akhirnya jadi kan. Ya prosesnya juga ini mau jadi gini Heeh. tergantung ya itu mah kan kita sababiah lah gitu syariat Iya, katanya hakikatnya mah Allah gitunya. Tapi kan dari mau jadi ini prosesnya 1 bulan kadang kan lebih Mm-mm. di pukul dulu di ayun dulu itu kan berapa balikan itulah istilahnya teh berapa kali ada 5 kali ada yang 7 kali gitu mau dites dulu jangan gak terlalu langsung cemprong begitu dipotong Gak langsung datang ke tempat langsung ngambil gitu iya dites dulu itu Oke. Perlu proses dulu. proses gitu. Kalau sekarang ini Pak, selain istri tercinta yang bantu dari aparat pemerintahan desa, seperti apa nih Pak yang Bapak rasain gitu sampai akhirnya Bapak termotivasi terus buat bikin gula aren? Ya alhamdulillah pokoknya dari waktu kepala desa yang udah dulu itu ada sifatnya apa namanya bahasar itu apa namanya lah Pak Kadus itu Setiap ada bazar, selalu diikut sertakan ya, iya, Bu iya, ya. dari sini langsung dibawa sama lodong-lodongnya ke sana gitu langsung gulanya di gitu. Lodong itu tempat lahang. Ya, Tempat lahang yang tadi tadi- dipanggul iya, ya, Pak ya? yang ditanggul Nah, tadi lodong. gitu. Justru itu yang jadi keunikan dan ciri khasnya. Kalau misalkan orang-orang yang di luaran sana belum tahu kan, Iya, iya, iya. itu apa gitu kan? Ternyata Beda lagi ada lodong yang suka dinyalain itu. oh itu beda lagi. Lodong buat lahang. Buat lahang. Kan itu dimasukkan api itu namanya dipuput kan supaya kesininya bagus gitu. Gak asal-asalan pokoknya dari nyuci itu harus bersih dipuput dulu makanya kalau yang gak suka kok bau asap ini itu kan sengaja itu Dipuput ya Iya, bahasa namanya, istilahnya iya, ya. gitu. Tapi pas apa namanya ngambil bahan ini untuk gula aren itu memang memanfaatkan dari alam ya Pak ya? Iya, Dari lingkungan sekitar yang ada di sini sumber Iya, alamnya iya, ya Pak iya, ya. iya. Termasuk kayu bakar tadi Iya, juga. iya, iya. Oke, nah Pak, kalau untuk pemasarannya kan tadi sama warga masyarakat sekitar. Nah mungkin ke depannya apakah Bapak ada harapan lagi buat ini biar gula arennya lebih dikenal luas atau produksinya semakin nambah gitu? Ya maunya sih gitu gitu mau lebih daripada yang ini gitulah istilahnya lebih gebiar tapi alhamdulillah sekarang juga gitu makanya ya doakanlah supaya banyak gitulah. Iya, amin. Aduh Pak, dari tadi kan ini, wah ini segede-gede apa ya tangan saya. Tapi saya mau penasaran ini Iya, apa nih? Iya itu ini ya. Lahang. Oh, coba. Lahang. Oh, jadi sebelum Sebelum tadi itu ya, air yang tadi itu ya. yang dibawa dari lodong itu. Oh, oke. Gitu, dari atas, dari tangan itu. Siap. Tangan-tangan itu di atas. Oke, Sobat Pesona Desa, ditampi Pak. Sobat Pesona Desa, saya mau cobain ini membuktikan kemanisannya asik. Sebelum akhirnya jadi gula yang sangat manis di sini ya, diproduksi sama Pak Apun. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ditambahin, Pak? Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya? Manisnya tuh ada aroma yang tadi apa Iya, puput ya Pak? Ya? iya itu. Ada aroma Asap. smoke-nya, Asap. asap, iya.
Tapi nggak nyegak atau nggak giung ya Pak ya? Nggak terlalu manis gitu. Itu ciri khas lahang. Ciri khasnya. Manfaatnya apa kalau boleh tahu Pak? Banyak itu. Kalau kan Apalagi kalau boleh pakai katakan 1001 ini kan disebut 1001 obat ini namanya. Oh gitu. Nah, mungkin tergantung kondisinya kan, terutama itu yang baru mendidih itu bisa pakai obat Oh, itu. baru tahu saya itu Pak. Ternyata manfaatnya banyak sebelum akhirnya jadi gula. Gula itu tidak pakai bahan kimia. Tidak Ini tidak ada alhamdulillah campuran apa-apa tidak, kan ya Pak ya? Alhamdulillah saya kalau yang gak sumpah-sumpahan pokoknya mah asli lah pokoknya. Makanya ada orang Jakarta waktu dulu nanyain gimana Tad buat gula pakai apaan kok kayak Bisa kokoh, bagus gitu putih ya? gini ya. Enggak. Makanya Nggak saya pakai. bingung menjawabnya. Tidak pakai apa-apa. Kalau yang mau putih langsung diguisnya. Pakai doa. Diaduk terus, Bang. Pakai doa khusus. Nah, gitu. Makanya harus dikucek-kucek. Wah, makanya Bapak Diaduk-aduk. terus semangat ya produksi Amin, amin. ini, Amin, Ibu amin. juga. Wah, oke, biar lebih semangat lagi atuh ikut minum bareng. Iya. Yuk, Bu, Pak, mangga. Nah, Sobat Pesona Desa tadi kan udah ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Iya. Sehabis kita nyobain lahang, air lahang yang Iya, sangat iya. manis itu ya Pak ya. Proses sebelum diproses menjadi gula arennya. Iya. Nah Pak, kan Bapak ini saya lihat semangat gitu ya. Mikul tadi dari awal nyadap nira gitu sampai akhirnya kesini diolah. Itu Bapak sudah menggeluti usaha jadi pembuat gula ini udah dari kapan Pak? Awal-awalnya mungkin dari kecil juga gitu suka ikut sama bapak ke kebun gitu, langsung keluar dari SD mungkin sebelum berangkat pesantren gitu. Saya juga kata bapak itu sudah tidak kuat, bapak lanjutkan, coba belajar, lihat langsung, alhamdulillah langsung lanjutkan aja sekarang, kata bapak itu. Alhamdulillah mungkin dari pesantren agak lama gitu. Nah pulang mau kerja apaan sih, istri punya, sama dibeban sama guru sama orang tua, jangan kemana-mana, ini harus duduk di tempat di sini. Mikirkan usaha kan gimana, ke kota bukan ahli, kebangunan takut gitu. Pokoknya ya nggak ada apa-apa ya, saya memikir mungkin suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa, ilmu yang diwariskan sama orang tua, mudah-mudahan orang tua terutama doanya lah orang tua kami udah di alam langgang, ada maghfirah Allah, rahmat Allah gitu. Ya saya juga mungkin mudah-mudahan jadi orang ya turunannya yang soleh, suka mendoakan beliau gitu. Iya, amin Pak. Lama dari pesantren pulang tahun 91 92 lah gitu, ke rumah ke sini mau cari kasab apaan, usaha apaan, itu coba-coba saya lagi naik lagi pokoknya ke atas gitu, buat langsung namanya teraje itu kalau mau namanya itu bukan teraje, kalau itu masih gay. Nah, diajar lagi pokoknya, alhamdulillah gitu. Jadi dari dulu emang sudah ngikutin orang tua ya Pak ya, kebiasaannya, tapi mungkin karena pesantren pendidikan belum kepikiran. Gitu. Tapi ternyata akhirnya Sobat Pesona Desa, Bapak Apun ini bisa memaksimalkan apa yang ada di alam. Jadi mata pencaharian sekarang gitu ya Pak ya. Iya. Kalau suka dukanya nih Pak selama menjalani, ya pokoknya kalau itu kita kan sebagai manusia ya ikhtiar namanya gitu. Ada yang ya mungkin dikasih itu mah yang Maha Kuasa, ya terutama
suka dukanya kalau ini nggak jadi gini aja nggak bentuk jadi gula gitu. Kan itu mubadir, ya itu namanya cobaan lah itu istilahnya, mungkin bisa diubar-ubar gitu namanya. Gitu. Emang kalau kesannya kalau kata orang tua bahasa Sundanya itu teu aya halodok panyadapan istilahnya. Kalau menggeluti usaha begini enggak hujan, enggak panas, enggak, ya pokoknya gitu aja lah, pokoknya harus di resikonya gitu. Itu makanya ya kalau dikatakan rumit itu, tapi alhamdulillah ya tujuannya dari awal mungkin ya saya kasab menggeluti ini tujuannya mungkin ibadah ya, pokoknya ya sama keluarga walaupun sedikit tapi intinya ingin dibarokahkan gitu. Barokah, dicukupkan, stabil terus ya Pak ya. Berarti udah hitungannya puluhan tahun atau ya Pak ya, dari tahun 90-an mah gitu. Nah Pak, kalau misalkan Bapak produksi nih, kan tadi juga sempat cerita nih Sobat Pesona Desa sama Pak Apud ini, kalau ini tergantung orderan aja yang sekitaran rumah. Tapi pernah nggak ada cerita misalkan produk Bapak ini, gula aren yang Bapak buat ini dibawa kemana gitu Pak, yang jauh-jauh? Iya. Mungkin masih keluarga gitu, nenek ya dari sang istri gitu, dari Pun Bojo, istilahnya mau berangkat haji gitu, ya dia pesan gula, ya makanya alhamdulillah mungkin didoakan dari sana di tempat tempat suci ya, tanah suci mungkin alhamdulillah makanya gitu ada hikmahnya gitu. Kalau ke Jakarta ke Bandung mah itu mah yang pesanan nggak asing lagi lah pokoknya gitu. Tapi istilahnya nggak begitu ya, jadi tengkulak saya menjual sekian enggak, takutnya sayangnya orang dekat sini. Kalau ada pasokan mungkin barang ya silakan, pokoknya yang ketutupan orang sini ketutupan yang gitu. Saling aja ya Pak ya. Karena kan juga aparat desa juga turut bantu buat gitu, mendampingi lah ya Pak ya proses pembuatan warga desa yang rata-rata dominan pada membuat juga kayak Bapak gitu ya. Nah Pak, selama ini pas Bapak buat ini dan juga coba memasarkan, itu Bapak pernah nggak paling banyak berapa gitu yang harus Bapak kejar itu proses pembuatan sama istri? Kalau gitu enggak, sekarang itu enggak terlalu ngejar gitu ya Pak ya, target-targetannya. Soalnya kan waktu dulu yang gitu. Iya. Orang ya tengkulak mungkin bandar gitu. Ya menyimpan uang nih untuk 20 bungkusan. Kan tak tahu lah gimana, kan takut lah istilahnya. Takut nggak kecapai gitunya Pak ya, target yang diinginkan. Gitu. Pokoknya seadanya lah pokoknya gitu. Oke, waduh Pak, tadi saya juga jadi banyak terinspirasi nih ya. Ternyata Bapak konsep hidupnya juga banyak sekali pesan-pesan moral gitu ya. Sampai akhirnya Bapak kuat terus buat bikin gula aren yang kokoh tadi satu gandu itu. Tapi kan tadi saya cobain itu ya Pak ya, apa namanya, arennya ya? Bukan aren, nira, lahang. Lahang. Itu kan tadi sudah coba. Nah, ini nih yang di piring tadi dititipin sama ibunya apa nih Pak? Iya, itu namanya kalau di sini peut itu. Peut. Peut baru istilahnya sebelum menjadi gula itu. Oh, tuh Sobat Pesona Desa. Ini kental banget kayak gulali Pak ya? Iya. Itu bisa kan disebut gulali? Iya, bisa. Jadi tekstur sebelum padat, jadi gula aren yang siap untuk dipasarkan, yang sudah dilepas dari gandunya tadi ya Pak ya. Ini saya boleh coba Pak? Silakan. Nah, kita cobain ya, biar tahu nih manisnya kayak gimana, bedanya apa gitu kan sama gula yang ada di pasaran. Punten ya Pak ya. Iya. Oke. Manis banget Pak. Terus beda, karena kan ini baru banget ya. Iya. Baru matang gitu ya Pak ya? Iya. Langsung diproduksi, langsung dicoba sama saya. Masih ada gurih-gurihnya gitu loh. Tapi ini tuh produk yang mungkin masih bisa dipadatkan atau emang sengaja dibuat gulali? Itu mah sengaja. Pilihan aja ya Pak ya? Gitu. Masih lama itu prosesnya sampai jadi gula gitu. Waduh Pak, terima kasih banyak sekali lagi udah bercerita, terus juga nunjukin proses pembuatan gula aren sama Gilang dan juga Sobat Pesona Desa. Gilang doain semoga Bapak sukses terus, sehat terus. Amin. Terus amin, juga ya Allah, ya Rabbal alamin. gula arennya terus berproduksi. Amin. Gitu ya Pak ya.
Dan yang paling penting Sobat Pesona Desa, ternyata proses pembuatan gula aren ini tidak mudah. Tapi kalau dinikmati, dilalui dengan proses yang benar-benar konsisten, bisa menjadi gula yang manis. Nah, tapi memang yang diharapkan bukan hanya gulanya saja, tapi kehidupan yang membuat gulanya itu sendiri juga bisa semanis gula yang dihasilkan. Amin ya Pak ya. Amin. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi Pesona Desa lainnya. Mangga Pak.